Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang desain dan struktur organisasi. Simak baik-baik ya. Pengertian desain dan struktur organisasi. Desain organisasi, ada 3 pendapat yang memberikan pengertian tentang desain organisasi. Yang pertama yaitu desain organisasi merupakan proses memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi dan lingkungan organisasi. Kemudian pendapat yang kedua, struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Kemudian pendapat yang terakhir tentang desain organisasi yaitu sebuah proses memilih, mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama sebuah organisasi. Sedangkan struktur organisasi sendiri merupakan pola formal untuk mengelompokkan orang-orang dan pekerjaan. Pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai suborganisasi yang sering digambarkan melalui sebuah bagan. Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal sebuah organisasi, di mana kerangka kerja tersebut merupakan tugas-tugas pekerjaan yang dibagi-bagi, dikelompokkan, dan juga dikoordinasikan. Struktur organisasi juga bisa diartikan sebagai pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan. Jadi inti dari sebuah struktur organisasi yaitu sebuah pola yang mengelompokkan orang ke dalam pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian mereka dikoordinasikan dan bisa digambarkan melalui sebuah bagan. Selanjutnya adalah tentang pembentuk struktur organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi kerja, yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi itu dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Kemudian yang kedua adalah departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Di sini departementalisasi merupakan tim lintas fungsi yang diterapkan oleh Ford. Bentuk-bentuk departementalisasi yang pertama yaitu departementalisasi fungsional, yang kedua departementalisasi proses, yang ketiga departementalisasi geografis, kemudian departementalisasi produk, dan yang terakhir adalah departementalisasi pelanggan. Pada departementalisasi fungsional ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu efisiensi karena merupakan kumpulan dari orang dengan kemampuan, pengetahuan, dan orientasi yang sama sehingga spesialisasinya semakin baik. Sedangkan kelemahannya adalah minimnya komunikasi antar berbagai bidang fungsional dan juga terbatasnya sudut pandang sasaran organisasi. Yang kedua adalah departementalisasi produk. Kelebihannya memungkinkan spesialisasi dalam produk dan layanan tertentu sehingga manajer bisa menjadi pakar dalam industri yang digelutinya dan juga lebih dekat dengan konsumen. Kelemahannya terjadi duplikasi fungsi sehingga terbatasnya sudut pandang sasaran organisasi. Yang ketiga, departementalisasi geografis. Kelebihannya lebih efektif dan efisien dalam menangani permasalahan yang muncul di wilayah tertentu, serta dapat memenuhi kebutuhan pasar di wilayah geografis tertentu dengan lebih baik. Kelemahannya juga terjadi duplikasi fungsi dan terisolasi. Selanjutnya adalah departementalisasi pelanggan, yaitu di mana kelompok pekerjaan berdasarkan hakikat spesifik dan unik konsumen yang dimiliki. Kelebihannya, kebutuhan dan masalah pelanggan bisa ditangani oleh para spesialis. Namun tetapi masih punya kelemahan, yaitu terjadi duplikasi fungsi dan terbatasnya sudut pandang organisasi.
Pembentuk struktur organisasi yang ketiga adalah rantai komando, yaitu garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke yang paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Jadi ada 3 konsep yang harus dipahami dalam rantai komando, yaitu wewenang, tanggung jawab, dan kesatuan komando. Pembentuk struktur organisasi yang keempat adalah rentang kendali, yaitu di mana jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Lebarnya rentang kendali dipengaruhi oleh yang pertama, keahlian dan kemampuan seorang manajer. Yang kedua, karakteristik dari para pekerja. Yang ketiga, karakteristik pekerjaan. Yang keempat, kesamaan tugas. Yang kelima, kompleksitas tugas. Yang keenam, jarak fisik dengan bawahan. Yang ketujuh adalah standarisasi tugas. Pembentuk struktur organisasi yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam sebuah organisasi. Sedangkan desentralisasi merupakan lawan dari sentralisasi. Atau bisa dikatakan sentralisasi itu merupakan pengambilan keputusan yang terpusat pada satu titik. Tapi yang desentralisasi, pengambilan keputusan di mana karyawan tingkat bawah dapat memberi masukan dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sentralisasi, yang pertama, lingkungan lebih stabil. Kemudian yang kedua, manajer pada tingkat rendah belum berpengalaman dalam pengambilan keputusan seperti manajer puncak. Yang ketiga, keputusan bersifat signifikan. 4. Perusahaan yang terlalu besar. Dan yang kelima adalah organisasi menghadapi krisis atau resiko. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi desentralisasi yaitu lingkungan yang bersifat kompleks dan tidak pasti, serta manajer pada tingkat rendah memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengambilan keputusan. Dan keputusan tersebut bersifat minor dan kurang penting. Sehingga perusahaan mempunyai budaya yang lebih terbuka sehingga manajer memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kemudian perusahaan juga terpencar secara geografis. Pembentuk struktur organisasi yang terakhir yaitu formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi itu dibakukan. Formalisasi juga bisa disebut juga sebagai tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi itu distandarisasi dan kadar di mana perilaku itu diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Misalnya saja pegawai studio foto yang menerima roll film lebih dari waktu yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang desain strategi umum. Yang pertama adalah struktur sederhana. Struktur sederhana dalam desain organisasi merupakan sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, serta wewenang itu hanya terpusat pada satu orang saja, dan sedikit formalisasi. Biasanya struktur sederhana itu paling banyak dipraktekkan dalam usaha-usaha kecil, di mana manajer dan pemilik adalah orang yang sama atau satu saja. Kekuatan dari struktur sederhana itu adalah kesederhanaannya yang tercermin dalam kecepatan, kemudian kefleksibelan, ketidakmahalan dalam pengelolaan, serta kejelasan akuntabilitas. Akan tetapi mempunyai kelemahan, yaitu struktur ini sulit dijalankan dimanapun selain di organisasi kecil. Karena struktur sederhana menjadi tidak akan memadai jika sebuah organisasi itu berkembang karena formalisasinya saja yang rendah dan sentralisasinya yang tinggi akan cenderung menciptakan kelebihan atau overload. Nah, desain organisasi umum yang kedua adalah birokrasi. Ini merupakan sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang rutin yang dicapai melalui spesialisasi
aturan, dan ketentuan yang formal. Kemudian, tugas-tugas itu sudah dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, wewenang terpusat, kemudian rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Nah, kekuatan utama dalam desain birokrasi ini adalah kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara efisien. Tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu dalam spesialisasi yang diciptakan itu bisa menimbulkan konflik-konflik subunit. Karena tujuan-tujuan unit fungsional itu dapat mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi. Selain itu, ketika ada kasus yang tidak sesuai atau sedikit saja tidak sesuai aturan, itu tidak ada ruang untuk memodifikasi. Karena birokrasi hanya efisien sepanjang karyawan menghadapi masalah yang sebelumnya telah mereka hadapi dan sudah ada aturan keputusan terprogram. Desain yang ketiga adalah struktur matriks, yaitu sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Jadi struktur matriks itu dapat ditemukan di agen-agen periklanan, biasanya perusahaan pesawat terbang, kemudian perusahaan konstruksi, rumah sakit, universitas, kemudian lembaga pemerintahan, kemudian perusahaan konsultan manajemen, dan juga perusahaan-perusahaan hiburan. Jadi struktur matriks itu menggabungkan dua bentuk departementalisasi, yaitu fungsional dan produk. Kekuatan departementalisasi fungsional itu terletak contohnya pada penyatuan para spesialis, yaitu meminimalkan jumlah yang diperlukan sembari memungkinkan pengumpulan dan pembagian sumber daya khusus untuk keseluruhan produk. Kelemahannya itu adalah sulitnya mengkoordinasi tugas-tugas para spesialis fungsional yang tadi itu, karena dia beragam, agar kegiatan mereka itu dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Kemudian departementalisasi ini memudahkan koordinasi di antara para spesialis untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan memenuhi target anggaran. Struktur matriks itu berupaya menarik kekuatan untuk menghindarkan kelemahan-kelemahan dengan departementalisasi yang memberikan tanggung jawab yang jelas atas semua kegiatan yang terkait dengan sebuah produk, tetapi dengan duplikasi biaya dan kegiatan. Kemudian, desain struktur organisasi modern. Yang pertama adalah struktur tim, di mana pemanfaatan tim itu sebagai perangkat sentral atau terpusat yang tugasnya itu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utama dalam struktur tim adalah dengan menghilangkan kendala-kendala departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Jadi struktur tim itu mendorong karyawan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. Yang kedua adalah organisasi virtual, yaitu di mana organisasi inti kecil yang mensubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Kemudian yang terakhir adalah organisasi nirbatas, yaitu di mana sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando dan memiliki rentang kendali tak terbatas, serta mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Model desain struktur organisasi yang pertama adalah mekanistis. Merupakan sistem yang kaku dan terkontrol sangat ketat. Ciri-cirinya adalah spesialisasinya yang tinggi, kemudian departementalisasi yang kaku, rentang kendali yang sempit, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi terbatas, dan juga partisipasi dalam pengambilan keputusan itu sangat sedikit untuk level bawah. Model yang kedua adalah organisasi organis, yaitu struktur ini lebih adaptif dan fleksibel. Ciri-cirinya, pekerjaannya tidak terstandarisasi,
dikelola dalam tim pekerja, kemudian tidak ada atau bahkan kurangnya pengawasan secara langsung, dan juga sedikitnya aturan formal. Akan tetapi jaringan komunikasinya lebih terbuka sehingga memberikan wewenang kepada karyawan. Model desain struktur organisasi yang ketiga adalah piramid. Jadi model ini dibuat persis sebuah piramida. Kemudian model yang terakhir adalah horizontal. Model ini dibuat dengan menarik garis lurus secara horizontal dengan pembagian fungsional masing-masing bersama tugasnya. Faktor penentu struktur organisasi. Jadi, faktor penentu struktur organisasi yang pertama adalah strategi. Struktur organisasi itu kan merupakan sebuah sarana yang digunakan manajer untuk mencapai sasaran. Sedangkan sasaran itu diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan bahwa strategi dan struktur itu sangat erat kaitannya. Jadi dapat dikatakan bahwa struktur itu harus mengikuti strategi. Jadi jika manajemen melakukan perubahan dalam strategi organisasinya, maka struktur pun akan dimodifikasi. Kerangka strategi itu terfokus pada 3 dimensi: inovasi, minimalisasi biaya, dan juga imitasi. Strategi inovasi adalah strategi yang menekankan diperkenalkannya produk dan jasa baru yang menjadi andalan. Sedangkan strategi minimalisasi biaya adalah strategi yang menekankan pengendalian biaya secara ketat dan menghindari pengeluaran untuk inovasi dan pemasaran yang tidak perlu dan pemotongan harga. Sedangkan strategi imitasi adalah strategi yang mencoba masuk ke dalam produk-produk atau pasar-pasar baru hanya setelah viabilitasnya terbukti. Faktor yang kedua adalah ukuran organisasi. Jadi, ukuran sebuah organisasi itu secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Contohnya, organisasi-organisasi besar yang memperkerjakan misalnya 2.000 orang atau lebih, itu cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta aturan dan ketentuan yang lebih dibandingkan dengan organisasi yang kecil. Akan tetapi hubungan itu tidak bersifat linier. Jadi sebenarnya ukuran mempengaruhi struktur dengan kadar yang semakin menurun. Jadi dampak ukuran menjadi ukuran penting saat organisasi itu meluas atau semakin berkembang. Faktor yang ketiga adalah teknologi. Jadi teknologi itu mengacu pada sebuah organisasi memberikan sebuah input dan juga mengubahnya menjadi output. Jadi setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansialnya, SDM-nya, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasanya. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan, yaitu di mana sebuah organisasi itu terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Jadi struktur organisasi itu dipengaruhi oleh lingkungannya karena lingkungan itu selalu berubah-ubah. Beberapa organisasi itu menghadapi lingkungan yang relatif berubah-ubah dan tak banyak kekuatan di lingkungan mereka yang berubah. Misalnya saja, tidak muncul pesaing baru, tidak ada terobosan teknologi baru, atau tidak banyak aktivitas dari kelompok-kelompok publik yang mungkin mempengaruhi organisasi. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi kinerja organisasi itu bisa meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, badan peraturan pemerintah, kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya.